innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alladzi ballagha risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazilu 'anha illa halik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama, yang paling utama, ibunda abang kakak semua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Ya. Jika kita hitung, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika diibaratkan ranting pohon sebagai pena dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari dibangunkannya dari saudara yang kematian, hidup, nikmat ayah bunda abang kakak bisa berjalan dari rumah menuju masjid Muslim Billionaire, dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sehingga pada pagi hari ini kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Sempurna kita bersyukur adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita perbanyak melantunkan salawat agar kemudian kita di akhirat nanti mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibunda abang kakak semua, pada kesempatan pada pagi hari ini saya diizinkan untuk membersamai ibunda abang kakak di kajian subuh bahagia. Nah, insya Allah kali ini kita akan berikan tema menuju Ramadan yang lebih baik lagi. Menuju Ramadan yang lebih baik lagi. Nah, ibunda abang kakak semua, coba kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu ayat tentang apa? Tentang puasa. Di ujung ayatnya Allah bilang, la'allakum tattaqun. Jadi bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan gelar takwa, ya, gelar takwa. Nah, kata tattaqun itu diawali dengan kata la'alla. La'alla dalam ilmu nahwu itu disebut harfun taroji. Ya, yang artinya kemudian Imam Asyuyuti berkomentar begini. Bunda abang kakak semua. Jika kita punya satu harapan, punya satu cita-cita yang ingin kita capai, maka itu bisa kita capai, itu bisa kita dapatkan harus dengan keseriusan, harus dengan kesungguhan. Maka ketika Allah mengakhiri ayat Al-Baqarah 183 dengan kata la'allakum tattaqun, seakan memberikan kesan kepada kita, semua orang yang berpuasa belum tentu dia bertakwa. Ya. Nah, bagi orang-orang yang serius, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan puasanya, maka insya Allah akan mendapat gelar takwanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menuju Ramadan yang lebih baik, bunda abang kakak semua, setidaknya kita akan membahas 3 hal di sini. Yang pertama, kita akan mengevaluasi Ramadan kita tahun lalu. Kemudian kita akan menyeting goal dan target kita di bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, kita akan mengeksekusi apa yang kemudian menjadi target kita. Yang pertama, mengevaluasi Ramadan kita tahun lalu. Kita tahu bahwasanya dalam perkataan pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Jadi yang pertama, kita harus mengevaluasi diri dari Ramadan tahun lalu. Kenapa Ramadan tahun lalu itu lebih banyak
hal yang sia-sia yang kita lakukan ketimbang hal yang baiknya. Ya. Maka kita harus mengevaluasi diri di sini Bunda Abang Kakak semua. Nah, bagaimana caranya mengevaluasi diri Bunda Abang Kakak semua? Maka di sini setidaknya Bunda Abang Kakak bisa membagi aktivitas Ayah Bunda Abang Kakak semua menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Ya. Pengalaman pribadi saya dan teman-teman saya yang mencoba untuk membuat target-target tertentu di bulan Ramadan, ya ketika prosesnya ada saja kendala, ada saja hambatan yang hadir, ya sehingga ada baiknya kita mengevaluasi diri dari Ramadan tahun lalu. Contoh yang paling seringnya ada dua. Yang pertama eh, buka bersama, iftar bersama, ya kan? Dari teman SD yang ngajak, teman TK, teman PAUD, gitu ya, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, dan teman-teman lainnya. Sehingga ini yang membuat waktu kita habis dan kita tidak fokus untuk mengerjakan target-target kita. Gitu. Yang kedua, banyaknya distraksi. Ya, yang pertama, distraksi itu apa ya Bunda Bangga? Distraksi itu pengalihan fokus ya. Sepertinya sekarang nih lagi misalkan lagi dengar kajian, tiba-tiba ada orang teriak di luar kenceng banget, pasti langsung ngeliat keluar kan. Itu nama distraksi, pengalihan fokus gitu. Mulai dari tontonan televisi, sinetron yang mungkin menjadi hobi, yang menjadi favorit, tontonan favorit ketika bulan Ramadan gitu ya. Pasti banyak tontonan-tontonan yang menarik gitu, begitu yang ditampilkan di bulan Ramadan. Kemudian scrolling sosial media, Instagram, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Kemudian latar belakang pekerjaan ayah bunda abang kakak, misalkan apa kegiatannya, misalkan bersawah, ataupun lagi berjualan, ataupun apalah, semuanya latar belakang pekerjaan ayah bunda abang kakak itu yang menjadi distraksi, gitu ya. Sampai kemudian target-target tertentu yang sifatnya profesional gitu di perusahaan. Maka maka itu akan menjadi distraksi untuk bunda abang kakak. Nah, untuk mengatasi distraksi ini, maka kita bisa membagi aktivitas kita menjadi 4 bagian. Maka yang pertama itu, apakah hal itu penting dan mendesak? Oke? Apakah hal itu penting dan mendesak? Yang kedua, apakah hal itu penting namun tidak mendesak? Yang ketiga, apakah hal itu mendesak ya, namun tidak penting? Dan yang terakhir yang keempat, apakah hal itu tidak penting dan tidak mendesak? Maka di Ramadan kita tahun ini, ayah bunda abang kakak semua, maka kita cari yang mana yang paling penting dan paling mendesak, ya sehingga itu yang menjadi momentumnya di bulan Ramadan ini yang menjadi target kita. Makanya saya katakan tadi di awal bahwasanya kata Umar bin Khattab radhiallahu anhu, hisaplah diri kalian sebelum diri kalian dihisap. Maka caranya dengan membagi 4 kuadran tadi atau 4 bagian tadi. Seperti halnya misalkan sholat subuh berjamaah di masjid, itu masuknya kategori yang mana? Ketika bunda abang kakak pagi hari membuat kopi buat bapaknya, ketika bunda abang kakak mempersiapkan diri untuk pergi ke sawah, pergi bekerja, atau bunda abang kakak membuat to-do list di pagi hari, maka itu termasuk yang bagian yang mana dari 4 kuadran itu? Apakah hal itu penting dan mendesak, ataukah hal itu penting namun tidak mendesak? Apakah hal itu mendesak namun tidak penting, dan apakah hal itu tidak penting dan tidak mendesak? Yang itu bisa ditinggal. Maka yang pertama, mengevaluasi diri dari Ramadan tahun lalu. Baru yang kedua, Bunda Abang Kakak, setelah kita mengevaluasi diri, kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita di Ramadan tahun lalu, itu yang akan kita perbaiki di Ramadan tahun ini. Maka kita harus menyeting goal atau target di Ramadan tahun ini. Dan bagaimana cara menyeting goal Bunda Abang Kakak? Kita bisa menggunakan SWOT. Apa itu SWOT? Singkatan dari strength, ya. Strength itu kelemahan, kekuatan. Kemudian weakness itu kelemahan. Lalu O-nya opportunity, peluang. Dan yang terakhir T-nya threat, yaitu ancaman. Makanya bunda abang kakak, ketika kita menyeting goal dan target kita, mungkin di bulan Ramadan tahun lalu, kenapa sih kita tidak mencapai target kita? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, target kita terlalu tinggi yang kita buat, atau yang kedua, effort kita yang terlalu rendah, atau kitanya yang nggak mau berjuang, atau kitanya yang nggak mau
mengorbankan sehingga mendapatkan target itu. Maka setidaknya tadi saya bagi di 4. Kita harus tahu tuh, kenali diri kita ya Bunda Bang Kakak. Mana ana? Siapa saya? Ya, siapa saya? Kenali diri kita masing-masing ya Bunda Bang Kakak. Siapa? Siapa kita? Siapa saya gitu ya. Kemudian apa yang kemudian menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Maka kita bagi menjadi SWOT tadi. Apa yang menjadi kekuatan kita? Buat tulisnya. Oh, ternyata saya orangnya rajin, saya orang disiplin, saya orangnya nggak suka kotor, buat semuanya secara detail, secara rinci. Kemudian kelemahan, buat listnya. Apa yang kemudian menjadi kelemahan? Oh, saya itu orangnya gampang ngantukan. Oh, saya orang itu gampang terbawa arus gitu. Diajak ke sini, ayo. Diajak ke sini, ayo gitu kan. Dimana diajak kemanapun, ayo aja gitu, nggak ada prinsip. Apa yang kemudian menjadi kelemahan kita? Buat listnya. Kemudian opportunity yang menjadi peluang ayah bunda abang kakak, entah itu peluang kerja, peluang bisnis dan lain sebagainya. Buat peluang-peluang apa? Kayak misalkan di Pondok Show ada peluang untuk kuliah gratis. Oh, ada peluang dan lain sebagainya, gitu kan. Ada peluang. Nah, itu semuanya dibuat listnya. Dan yang terakhir treat, ya treat atau ancaman, ancaman. Apa yang kemudian menjadi ancaman kita? Itu buat listnya. Sehingga ketika kita buat SWOT tadi, kita akan jauh lebih semangat ketika kita mengerjakan target-target kita, goal-goal kita tadi. Yang kedua, ayah bunda abang kakak, kita bisa menyeting goal dan target kita dengan menjawab pertanyaan 5W1H. Apa 5W1H? Terdiri dari what, why, when, who, where, and how. Ya, benar kan itu sih? Yang pertama, what. Bahasa Inggris, Bu. What itu artinya apa? Apa artinya what, Bu? What, Bu? What? What? What, Bu? Ya. What itu apa? Jadi ketika kita ingin menyeting target dan goal kita, maka apa nih? What-nya apa? Apa yang kemudian menjadi target kita di bulan Ramadan tahun ini? Apa yang kemudian yang ingin kita capai di Ramadan tahun ini? Maka kedua, why? Kenapa? Mengapa? Kenapa kita harus melakukannya? Kenapa kita harus menyelesaikan khatam 1 kali dalam Ramadan tahun ini? Kenapa kita harus menyelesaikan 5 buku dalam Ramadan tahun ini? Harus ada why-nya, kenapanya. Karena apa? Karena itu sebagai bahan bakar, motivasi untuk kita melakukan target-target. Kemudian what, why, who. Siapa? Bersama siapa kita ingin mengerjakan target-target kita? Apakah kita ingin mencapai target kita itu sendirian atau kita bersama suami kita kalau ibu gitu kan? Atau kita bersama pasangan kita untuk mencapai target di bulan Ramadan tahun ini, gitu kan? Baru yang kemudian what, why, who, when. Kapan? Kapan kita mau merealisasikan target-target kita? Kapan kita ingin mencapai target-target yang sudah kita buat? Kapan batas terakhir target kita itu? Misalkan Ramadan tahun ini khatam 30 juz. Berarti deadline-nya apa? Akhir Ramadan. 30 hari. Maka kapan kita ingin memulainya? Nah, buat tuh listnya. Setelah what, why, who, when, and where. Ya. Di mana? Di mana kita ingin mengerjakan target kita? Apakah kita hanya di rumah saja, ibu-ibu gitu kan, selama Ramadan? Atau di mana? Atau kita lagi berpergian keluar? Ataupun di mana lah, bunda abang kakak? Maka tentukan di mana kita ingin mencapai target kita. Baru yang terakhir, pertanyaan yang paling teknis, yaitu how, bagaimana? Bagaimana kita mencapai target-target kita tersebut? Bagaimana kita mencapai target-target kita tersebut? Nah, maka itulah bunda abang kakak how-nya. Bagaimana? Pertanyaan yang paling teknis. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kenali diri, ya. Ketika pertanyaan paling teknis ini, bagaimana kita melakukan target kita, maka kembali kepada SWOT tadi, ya. Kembali kepada SWOT. Kenali diri kita. Apa yang kemudian menjadi kekuatan kita? Apa yang kemudian menjadi kelemahan kita? Sehingga kita bisa mengerjakan 5W1H tadi. Mengerjakan apa yang kemudian menjadi target-target kita. Dan yang terakhir ya bunda abang kakak, mengeksekusi. Mengeksekusi semua target atau goal yang sudah kita buat. Karena pada dasarnya yang mahal dari sebuah karya itu bukan idenya, tapi eksekusinya.
suksesnya Ramadan seseorang bukan ditentukan dari malam pertamanya, malam kedua atau malam ketiga dari segi ibadahnya, ya. Tapi sukses atau tidaknya seseorang di bulan Ramadan adalah bagaimana dia dan habits yang dia bawa setelah Ramadan itu. Apakah karakter-karakter pemenang yang dia bawa seperti halnya disiplin, berintegritas, on time, berempati, atau segala karakter pemenang lainnya yang dia tempa selama bulan Ramadan, yang mana itu bisa dia bawa dalam menjalani aktivitas sehari-harinya setelah bulan Ramadan. Jadi suksesnya seseorang di bulan Ramadan seperti hal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 43. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka untuk mencapai kategori orang yang bertakwa tadi harus apa? Harus bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Maka itulah tadi yang pertama kita harus mengevaluasi diri dengan cara apa tadi? Bunda Bang Kakak masih ingat? Membagi aktivitasnya menjadi 4. Agar kita tidak pusing lagi, agar kita tidak bingung lagi. Hari pertama bulan Ramadan kita mau ngapain sih? Hari kedua bulan Ramadan kita mau ngapain? Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain? Maka agar kita tidak bingung, ada kurikulum Ramadan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan kepada para sahabat. Jadi sebelum Ramadan tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menyampaikan kepada para sahabat ada 3 amalan pokok yang paling penting di bulan Ramadan. Yang ini menjadi produktivitas saya Bunda Abang. Yang pertama meningkatkan sholat. Yang pertama apa? Meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat itu artinya memperbanyak sholat sunnah kita. Kalau sholat wajib kan udah pasti nih. Maka meningkatkan sholat yaitu memperbanyak sholat sunnah. Seperti halnya kita tahu sholat sunnah rawatib itu ada berapa ya Bunda Bang? Ada yang 12, ada yang 10. Yang 12 itu terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12. Ada juga yang berpendapat lain bahwasanya di zuhur itu sebelum zuhur itu 2 rakaat. 10 rakaat. Jadi apa artinya sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang berdampingan langsung dengan sholat wajib. Yang fadilahnya, yang keutamaannya adalah menyempurnakan sholat wajib. Jika sholat wajib kita tuh ada kekurangan, kurang khusyuk, maka disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Ada juga yang namanya sholat sunnah mutlak. Salah satu contohnya, sholat sunnah mutlak itu ada 2. Ada yang berdampingan dengan sholat, ada juga yang tidak berdampingan dengan sholat. Nah, contohnya yang berdampingan dengan sholat adalah sholat sunnah sebelum asar. Kan ada 4 rakaat sebelum asar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Kenapa disebut sholat sunnah mutlak? Karena keutamaan atau fadilahnya itu bukan menyempurnakan sholat fardu asarnya, tapi dia punya keutamaan sendiri. Tapi karena waktunya berdampingan dengan sholat asar, maka disebut qobliyah asar. Itu sholat sunnah mutlak. Kemudian kita bisa meningkatkan sholat, yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah duha. Nah, Bunda Abang Kakak sudah tahu nggak waktu duha itu ada berapa? Ada 3. Waktu yang pertama 1,5 jam setelah subuh. Itu yang dinamakan sholat sunnah syuruk. Itu awal duha. Yang keutamaannya jika kita melakukannya. Jadi sehabis subuh nih Bunda Bang Kakak sholat subuh, itu jangan langsung beranjak dari masjid. Tapi kita dengar kajian kah, berzikir kah, ya kan? Zikir itu bukan hanya tasbih, tahmid, takbir, tapi zikir itu bisa dengan membaca Al-Quran. Ya. Bukan hanya membaca Al-Quran, kita juga bisa berdoa, kita bisa mengkaji Al-Quran, kita bisa mentadaburi Al-Quran dan lain sebagainya. Sampai dengan waktu syuruk. Itulah awal duha, 1,5 jam setelah subuh. Nah, waktu kedua sholat duha, waktu kedua duha yaitu pada jam 9 atau jam 10 pagi. Itu bisa kita kerjakan 2 sampai 4 rakaat sholat sunat duha. Baru yang waktu yang ketiga jam 10 sampai dengan jam 11 mendekati zuhur. Bisa kita kerjakan 2 sampai dengan 8 rakaat sholat sunnah duha. Itulah 3 waktu duha. Mungkin ada beberapa dari Bunda Bangka yang belum tahu. Saya kasih tahu. Baru sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, dan sholat sunnah lainnya. Gitu. Maka inilah yang pertama kata Rasulullah pesannya ketika kita bulan Ramadan meningkatkan sholat. Ya,
Ketika para sahabat dikasih tahu, ketika para sahabat mendengarkan pesan ini dari Rasulullah SAW, maka para sahabat berjanji pada saat itu, ya Rasulullah, saya saat ini karena saya sudah tahu, kita sudah tahu, maka kami tidak akan pernah meninggalkannya sampai dengan ajal menjemput lah. Gitu. Bahasanya gitu, bahasa saya gitu. Jadi setelah beliau mendengarkan pesan ini dari Rasulullah, dia tidak akan meninggalkan sampai semuanya wafat para sahabat. Maka yang kedua yang Bunda Abang Kakak yaitu memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Ada yang namanya qiraah. Qiraah itu memperbanyak baca Al-Qur'an, ya. Tadarusan lah gitu ya, memperbanyak baca Al-Qur'an. Target Bunda Abang Kakak Ramadan tahun ini berapa kali khatam? Atau jangan-jangan nggak punya target? Ya. Saran wahyu nih Bunda Abang Kakak, satu kali khatam aja gitu. Satu kali khatam. Kan Ramadan itu ada berapa hari? 30 hari. Maka kita bagi 30 juz dengan 30 berapa? Perharinya 1 juz. Agar lebih mudah kita bagi menjadi 5 waktu sholat. Maka per sholat ada 4 halaman. Agar lebih mudah lagi, setiap kali sholat, sebelum dan sesudah sholat, sebelum sholat 2 halaman, setelah sholat 2 halaman. Itu baca 2 halaman, nggak lama kok. Nggak nyampe 10 menit lah, insya Allah. Apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu Cina nih, udah lancar baca Quran insya Allah. Maka 2 halaman itu hanya sekejap mata. Maka insya Allah 30 juz dalam Ramadan itu akan tercapai. Ya, dengan konsisten aja sebelum sholat itu 2 halaman, nanti beda lagi. Maka, nah kata ibu tadi agar kemudian target kita 30 juz tercapai, maka cari partnernya Bu, cari temannya, cari komunitasnya, sehingga ada yang mengingatkan. Kalaupun misalkan sama suami lah, gitu. Sampai di nanti setelah pulang ke rumah nih, kan bentar lagi Ramadan nih, ya udah buat target sama suami, sama bapak, Pak, kita bareng-bareng yuk selesai khatam 30 juz. Maka kita akan saling mengingatkan, ya kan? Misalkan Ramadannya udah hari ketiga, Bu, gimana Bu? Sudah berapa juz sampai Ramadan ketiga? Saling mengingatkan. Itulah pentingnya mencari teman atau mencari partner. Atau kan banyak kan majelis-majelis di sini kan. Cari gitu. Itu yang saling mengingatkan. Yang mahal itu adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena kalau kita tidak diingatkan lagi, ya manusia itu ada kalanya futur, turun iman. Maka kalau kita nggak ada yang mengingatkan, ya udah ingatin diri sendiri. Kalau misalkan diri sendiri tidak bisa mengingatkan, Allah alam bisawab lah, gitu kan. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dan akan turun jika kita bermaksiat. Itu yang kedua, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Lalu yang ketiga, amalan yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam Ramadan, yaitu berinfak. Seperti yang kita tahu dalam Quran Surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Kama tadi habba, seperti satu butir biji. Kama tadi habbatin ambatat, yang tumbuh sab'a sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu abbah. Jadi setiap tangkai itu ada 100 butir. Dari satu butir ada 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 butir. Jadinya berapa, Bu? 700. Itu keutamaan atau fadilah daripada kita berinfak. Kalau dalam matematika manusianya, matematika dunianya, memang kita infak 1000 dibalas sama Allah 700.000. Tapi yang namanya infak itu banyak sekali keutamaan. Ada salah satu kisah yang menceritakan bahwasanya ada petani yang pulang dari sawah dan waktu itu dia melihat seekor hewan lah, sehingga dia punya makanan yang dia pegang, makanan itu tinggal satu-satunya, akhirnya dikasih hewan itu. Dan akhirnya Bunda Abang Kakak, seorang petani tadi tidak jadi meninggal. Kenapa? Karena harusnya takdirnya ketika dia pulang itu dipatok ular kobra yang berbisa dan kemudian meninggal. Tapi dengan dia bersedekah itu memperpanjang umurnya. Itulah salah satu. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Maka itulah tadi 3 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Setelah kita membuat evaluasi, membuat target, dan kita mengeksekusi, jangan lupa 3 hal ini yang harus dilakukan dan jangan ditinggalkan dari hari pertama sampai hari ke-30.
Siapkan dari sekarang uang 30.000 misalkan. Satu hari 1.000. Hari pertama 1.000, hari kedua 1.000. Siapkan 30.000, nggak apa-apa. Atau mau disiapkan 30 juta, Masya Allah. Buat bunda abang kakak yang di Zoom nih, orang tua asuh. Yang udah, Masya Allah ya. Luar biasa gitu. Perharinya 1 juta infak ke masjid muslim milioner. Atau 10 juta satu harinya. Masya Allah. 300 juta dalam Ramadan. Masya Allah. Kalau nggak bisa 30 juta, nggak bisa 30.000, ya 1.000 lah gitu kan. Seperti yang tadi. Atau 500 rupiah lah. Ya jangan 50 rupiah lah. 500 atau 1.000 lah gitu. Yang lebih aman. Maka itu persiapkan dari sekarang uangnya dan persiapkan dari sekarang apa namanya bacaan Qur'annya. Kalau yang belum lancar sekarang nih, mumpung ada waktu 2 hari lagi, lancarin baca Qur'annya biar bisa selesai 30 juz. Ya. Yang pertama tadi meningkatkan sholat. Ketahui apa saja sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Kalau bisa di satu harian nih, selain sholat sunnah rawatib tadi, kerjain juga kayak bunda abang kakak sholat sunnah duhanya 12 rakaat misalkan, ataupun sholat sunnah yang lainnya. Maka jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Begitu ya bunda abang kakak yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini langsung bisa dipraktekkan. Yang paling penting apa? Dari sebuah karya itu bukan idenya, tapi eksekusinya. Setiap orang bisa berwacana, setiap orang bisa punya ide, setiap orang bisa punya target. Hanya mereka lah yang berani mengambil resiko dan keluar sebagai pemenang. Mungkin di awal, bunda abang kakak semuanya konsisten. Rame banget masjid. Hari pertama, tapi hanya mereka yang konsisten akan sampai di garis finish. Begitu ya bunda abang kakak. Apabila ada kelebihannya itu datang dari Allah, apabila ada kekurangan itu datang dari diri saya pribadi. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian, terima kasih. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.